Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Wendra dan Rado Institute. Kembali kita menghasilkan suatu kajian untuk membahas satu lagi model peluang yang terbit di tahun 2026 dalam jurnal Far East Journal of Theoretical Statistics. Suatu model peluang yang sangat baik yang dihasilkan melalui teknik mixture distribution, yaitu yang kita sebut dengan model peluang Weibull-Friedlander mixture distribution. Jadi ada dua model di sini, ada Weibull, ada Friedlander. Nah, seperti biasa kajian kita pada hari ini akan kita coba lakukan pembahasan menggunakan artificial intelligence. Lalu kita coba koding-koding yang dihasilkan, kita sajikan dalam etalase toko digital Rado Institute dengan judul e-books Coding R Model Peluang A New Weighted Mixture Friedlander Distribution. Silakan Anda dapati koding-koding yang sangat menarik yang kita berikan dalam etalase toko digital khusus penjualan coding R. Oke, untuk sebab itu kita coba langsung saja masuk ke pembahasan kita. Sebelumnya kita berbicara, kita akan coba lihat dulu satu rujukan yang kita gunakan pada kajian pagi hari ini. Ada satu jurnal yang sangat baik, yaitu Far East Journal of Theoretical Statistics, yang terbit tahun 2026, jadi bulan Maret 2026. Ada satu model peluang yang disebut dengan New Weighted Weibull-Friedlander Mixture Distribution. Nah, dalam riset artikel ini kita jumpai suatu model peluang yang dihasilkan melalui proses mixture distribution, di mana di sini dua fungsi densitas peluang, yaitu fungsi densitas peluang Weibull seperti persamaan 2.1 dan persamaan atau fungsi densitas peluang Friedlander seperti fungsi persamaan pada persamaan 2.3. Nah, dua fungsi densitas ini, Weibull untuk 2.1, Friedlander untuk 2.3 akan digabungkan dengan menggunakan teknik mixture. Nah, apa yang baik di sini, yang jadi pemikiran kita di sini adalah yang baru kita lihat, dua fungsi densitas ini digambarkan oleh dua parameter yang sama, yaitu beta dan eta. Biasanya campuran dengan menggunakan mixture ini parameternya beda antara fungsi densitas satu dengan yang lainnya. Tetapi kali ini dapat kita bayangkan ada dua parameter yang sama untuk fungsi densitas peluang yang berbeda, sama-sama beta dan eta. Tentu ini sangat menarik sekali jadi pembahasan kita, bagaimana nilai parameter sama untuk dua fungsi densitas yang berbeda. Ini sangat menarik sekali akan dibahas pada kajian kali ini. Nah, penggabungan ini seperti biasa kita menggunakan teknik mixture distribution seperti pada 2.11, di mana P ini adalah pemberat. P adalah pemberat. F1T tadi Weibull, F2T tadi Friedlander. Nah, dengan teknik menggunakan persamaan 211 dan menggunakan hal-hal yang diketahui sebelumnya, maka diperolehlah fungsi densitas peluang baru yang kita sebut tadi sebagai WWFM, yaitu Weighted Weibull-Friedlander Mixture Distribution, seperti persamaan 2.12. Jadi 2.12 ini berdasarkan 2.11, di mana F1T kita tukar dengan Weibull, seperti yang kita bahas sebelumnya, F2T Friedlander Weibull. Nah, lalu dengan menggunakan data yang ada, di sini kebetulan datanya ada, diberikan beberapa set data di sini. Kita akan gunakan nanti set data yang pertama, DS1, data set yang pertama nanti
untuk kita coba hasilkan coding R sehingga ditemukan ada density plot, ada cumulative plot, ada density plot, cumulative plot, dan beberapa parameter nantinya yang akan kita hasilkan. Oke, seperti pada tabel 6.1, ini adalah untuk dataset 1 yang kita pahami nanti yang kita guru itu adalah WWWFM atau Weibull atau Weighted Weibull Free Chat Model dengan AIC 826, BIC 831, parameter betanya 1,96, etanya 7,759 dengan menghasilkan density plot, cumulative plot untuk data set 1 ini seperti pada gambar. Nah, ini pada gambarnya nampak gambar 6.1 yang di atas untuk DS1. Nah, ini dia. Ini cumulative plot dan ini kernel density plot. Kernel density plot ini hampir mirip dengan fungsi densitas atau density plot. Mirip tapi tak sama. Nah, dari kajian ini, nah kita akan coba gunakan artificial intelligence untuk membahas bagaimana mixture itu dihasilkan. Oke, kita coba lihat mixture kita. Nah, ini dia. Kita gunakan artificial intelligence kita. Nah, karena yang kita gunakan adalah proses mixture distribution, maka dalam prompt ChatGPT kita beritahu dulu suatu proses mixture distribution dengan weighted way. Nah, kita gunakan weighted way. Kalau dalam riset artikel tadi oke? Yang weighted-nya kita gunakan weighted way dan fungsi densitas peluang Weibull. Nah, ini pada riset artikel. Oke, dan free chat. Nah, ini free chat, ada Weibull, ada free chat. Lalu kita katakan pada prompt kita gunakan teknik mixture. Ini kita sorot teknik mixture. Pemberat kali fungsi densitas Weibull tambah 1 kurang Y pemberat kali fungsi densitas free chat. Maka kita akan minta seperti apa PDF yang baru yang dihasilkan. Maksud kita adalah seperti apa sih yang dihasilkan nanti weighted Weibull free chat mixture distributionnya. Apakah sama dengan riset artikel atau tidak? Oke, kita enter yang dihasilkan. Kita coba lihat hasilnya. Nah, ini dia. Lalu setelah kita ketik prompt, nah kita ketik prompt tadi, kita telah ketik prompt, maka beberapa yang diberikan, nah ini dia. Nah, lalu ChatGPT akan memberikan fungsi densitas Weibull. Nah, kita lihat fungsi densitas Weibull persis sama dengan riset artikel. Lalu free chat juga persis sama dengan riset artikel. Nah, dengan menggunakan teknik mixture, ini mixture distribution, ini teknik mixture, maka akan dihasilkanlah fungsi densitas peluang yang dimaksud dengan weighted Weibull free chat mixture tadi, seperti yang dalam kotak. Ternyata yang kita dapati tidak sama dengan yang di riset artikel. Nah, ini tentu menjadi satu tantangan atau suatu pelatihan yang baik kita berikan pada ChatGPT bagaimana untuk mencoba menyamakan dengan riset artikel dari yang belum sama yang diberikan mixture ini. Nah, apa yang kita lakukan agar dia sama? Nah, kita minta pada prompt. Nah, upaya kita untuk menjadikan sama nih pada prompt. Kita coba screenshot model peluang yang diminta atau yang dihasilkan oleh riset artikel. Ini seperti Anda lihat, FTMix ini adalah fungsi densitas mixture yang telah kita lihat tadi. Kita akan minta kepada prompt coba sederhanakan sehingga menjadi bentuk seperti pada persamaan diberikan. Nah, ini kita minta
bagaimana ChatGPT kita mampu menghasilkan seperti yang diminta. Nah, tentu saja dengan beberapa pelatihan kita coba untuk menghasilkan seperti ini. Pertama tentu belum bisa, yang dicetak nih belum menghasilkan yang baik. Bukan yang baik, yang sama dengan riset artikel. Dia benar, tapi belum sama dengan riset artikel. Kita ingin sama gitu. Nah, kita lanjutkan. Terus kita minta yang kita berikan bentuk yang sama. Kelihatannya sepertinya belum sama. Kita minta lagi yang sama. Coba kita lihat lagi. Apakah dia sudah memberikan bentuk yang sama? Nah, ini dia. Ternyata dalam beberapa proses baru dia menghasilkan bentuk yang sama. FTMX. Nah, caranya dia berikan adalah seperti ini. Nah, nih. Berdasarkan definisi yang ada, ini kan fungsi berdasarkan definisi mixture, lalu dia minta ubah dulu untuk T per eta berpangkat beta kurang 1 menjadi N per T dikali theta berpangkat beta dibagi eta berpangkat beta, dan bentuk T per eta itu adalah T per eta berpangkat minus 1 kurang beta, dia minta robah menjadi N per eta per T dikali eta per T berpangkat beta. Lalu kita masukkan ke dalam bentuk fungsi yang sebelumnya. Karena ini adalah Bn adalah beta, maka nah ini dia. Ft sama dengan beta dan seterusnya bla bla bla. Karena pemberat tadi kita gunakan W, sedangkan riset artikel menggunakan P, dia minta ganti W dengan P, sehingga dapat digantikanlah dengan menggunakan fungsi densitas peluang yang persis sama dengan kajian riset artikel. Nah, jadi artinya apa? Kita telah menjadikan satu pelatihan bagi ChatGPT ini, bagaimana kita menginginkan bentuk fungsi densitas itu mirip seperti riset artikel. Walaupun yang dia berikan tidak salah, tetapi kita tetap minta yang sama seperti pada riset artikel. Nah, setelah sama, kita yakin sama, lalu barulah kita masuk kepada penghasilan coding. Nah, ini roh utama dari suatu kajian memaksimalkan potensi artificial intelligence. Jadi kita tidak meminta kesimpulan suatu riset artikel. Tidak, kita tidak perlu itu. Yang kita perlukan adalah coding error yang dapat digunakan untuk mengeksekusi model. Apa itu mengeksekusi model? Yaitu estimasi parameter, dapatkan beberapa uji kebaikan model atau goodness of fit, di antaranya AIC, DIC, Anderson-Darling, Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Formisis, lalu ada density plot dan ada cumulative plot. Kita minta hasilkan seperti itu. Nah, ini dia. Pertama kita berikan data pada set 1, lalu kita minta lakukan estimasi parameter. Nah, pemberatnya itu 0,5. Karena dalam riset artikel dia patok pemberat itu 0,5. Sebenarnya pemberat itu kan jadi parameter juga bisa dicari. Tetapi karena sudah dipatok 0,5, kita ikut saja. Berikan kode R utuh lengkap yang menghasilkan AIC, BIC, dan seterusnya. Nah, ini intinya nih. Ini rohnya. Dia memberikan satu coding yang sangat baik sekali. Nah, ini coding semua nih. Ini dagingnya, ini daging intinya kajian kita nih. Ada nih parameter pemberat tadi 0,5. Lalu ini adalah term 1 itu Weibull. Term 2 itu adalah Frechet. Nah, lalu term 1, term 2 itulah yang dikatakan WWW atau Weibull-Frechet Mixture Distribution. Nah, ini dia. Oke, ini kumulatif nih. Yang tadi density, Delmix density. Ini Pmix, oke, Pmix. Untuk Weibull density-nya kumulatifnya, sedangkan untuk Frechet kumulatifnya juga ada. Lalu untuk kumulatif dari
Mixture, kumulatif mixture tentu beda. Ini kumulatif mixture. Lalu hasilkan negatif log likelihood seperti biasa. Ini negatif log likelihood. Lalu gunakan optim untuk menghasilkan estimasi parameter. Kita ambil parameter satunya, awalnya 1, parameter 25. Lalu diterus seperti biasa berikan parameter-parameter beta, eta, AIC, BIC. Terus ada Kolmogorov-Smirnov, Kramer-Von Mises, Anderson-Darling, dan ada histogram. Ini adalah density plot dan ini adalah kumulatif plot. Nah, ini yang kita maksudkan tadi. Inilah inti dari penggunaan ChatGPT untuk model peluang. Jadi kita tidak perlu meminta hasil atau kesimpulan atau apa dalam suatu riset artikel. Saya rasa tidak perlu, buat aja sendiri apa kesimpulannya, apa yang diinginkan. Tidak perlu minta cepat dianalisis oleh AI karena kita membaca sambil belajar. Nah, kalau urusan coding, nah itu kita perlu karena kemampuan kita terbatas. Kadang kita ngerti teoretikal, coding kita kurang paham. Makanya kita minta bantuan coding. Nah, sejauh apa baik codingnya kita copy ya. Kita copy lalu kita buka R. Nah, ini dia. Ini adalah coding dalam R yang semuanya berasal dari ChatGPT atau artificial intelligence. Kita run. Nah, kita run aja semuanya langsung. Kita run dulu. Oke, kita coba lihat hasilnya. Oke, bagus. Jalan semua, tidak ada hal yang aneh. Oke, BIC-nya 827. Oh, AIC 827 hampir sama dengan riset artikel. BIC 832. Parameter 1,6, hampir sama dengan riset artikel. Lalu beberapa hal diberikan, nantinya adalah kita minta lagi bagaimana untuk Anderson-Darling dan seterusnya yang lainnya. Kita minta coba lihat Anderson-Darling. Oke, kita run dulu. Kita minta yang lainnya. Nah, ini dia. Anderson-Darling 0,25. CVM, Kramer-Von Mises 0,025. Lalu ini adalah Kolmogorov-Smirnov 0,03. Nah, kita coba lihat density plot dan kumulatif plot. Density plot memasangkan histogram dengan fungsi densitas. Ini histogram. Dan ini lines-nya itu adalah demix. Nah, demix tadi fungsi densitas. Dan kumulatif plot memasangkan kumulatif hampiran dan kumulatif demix, kumulatif model. Kita runkan saja, kita coba lihat seperti apa grafik yang diberikan. Kita lihat. Oke, kita run. Wah, itu dia. Sangat sempurna sekali dalam menangkap histogram. Maka density plot itu histogram dan mixture itu nampak di situ bagaimana histogram itu sempurna ditangkap. Dan untuk kumulatif plot yaitu empirical CDF versus numerical CDF juga Anda lihat bagaimana sempurnanya grafik berwarna merah itu adalah kumulatif empirical, kumulatif numerical atau kumulatif model menangkap grafik janjang itu empirical CDF. Saya rasa kajian kita pada sore ini sekali lagi membuktikan bahwa kita sanggup menghasilkan suatu kajian coding R terutama untuk menghasilkan output yang seperti pada riset artikel. Terus bersama Radio Institute kita akan menggali potensi terus untuk mengungkapkan bagaimana kekuatan artificial intelligence dapat kita gunakan sebaik-baiknya dalam membahas suatu riset artikel. Kita jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.